salah satu nilai penting dari Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama tidak pernah punya sejarah mengkhianati negaranya sendiri. Nih, kelompok Wahabi apakah pernah membuat huru-hara di negara ini? Sering. Bom yang meledak tahun 2000 sampai 2009, bom malam Natal, bom Tentena, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, bom Sarinah, ini semua produknya Wahabi Salafi. Semua. Mengapa saya berani mengatakan itu? Data. Mari adu data dengan saya. Densus 88 menangkap teroris dari tahun 2000 sampai hari ini kurang lebih sekitar 2127 orang. Ini yang ditangkap Densus. Hanya 6 orang yang bukan penganut Wahabi Salafi. Hanya 6 orang. Siapa aja yang 6 orang ini? 4 orang anggota FPI. Hussein Hasni dan kawan-kawan. Dia merakit bom. Tidak terima karena Habib Rizik Syihab ditangkap, lalu dia berusaha merakit bom untuk meledakkan berbagai spot di Jakarta. Ditangkap oleh Densus. Kemudian yang nomor 5 adalah Fernando. Ini orang Katolik, meledakkan bom Sumarekon Serpong karena dia ingin memeras pemilik mall dengan Bitcoin. Kemudian yang keenam adalah penganut ajaran kiri anarko-sindikalisme, namanya Johnson Dang Siagian. Dia berusaha membakar pos polisi di Jatiwarna. Hanya 6 orang ini. Selebihnya siapa yang ditangkap? Penganut Wahabi Salafi, Pak. Para sepuluh saja. Apa saya memfitnah mereka? Mari kita adu data. Kalau tidak percaya dengan data saya, mari antri di depan saya bawa ke terorisnya langsung, apa pahamnya mereka yang dianut. Saya pertemukan di penjara. Daftar ke saya. Saya punya otoritas untuk mempertemukan orang-orang yang tidak percaya itu. Mari antri. Saya buat daftarnya untuk bertemu dengan teroris yang sedang di penjara hari ini, apa pemahamannya. Sama secara fikih. Mereka juga mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan maulidan, mengharamkan tahlil, tidak berkunut dan sebagainya. Sama persis seperti orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang Nahdliyin. Tapi apakah karena ketidaksukaan terhadap Nahdliyin saya melawan ini? Bukan. Karena ini adalah menjadi penyebab dari berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Pak, Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah ke Somalia, saya sudah pernah ke Nigeria, saya sudah pernah ke negara-negara tanduk Afrika, saya sudah pernah ke Sudan, saya sudah pernah ke Bangui, Republik Afrika Tengah, saya menyusur pantai barat Afrika sampai ke Monrovia di Liberia. Penyebab terorisme itu semua sama, ajaran Wahabi Salafi. Saya bertanggung jawab dengan riset ini karena saya hadir langsung ke sana. Kalau kemudian saya dianggap memfitnah mereka, oke, kita bantah-bantahan. Ustadz-ustadz Salafi yang kita kenal hari ini di berbagai media seolah-olah sejuk, menghina pemimpin haram, berunjuk rasa haram. Bagaimana mungkin kami menjadi teroris sementara merokok saja saya haramkan, mencelakakan diri sendiri saja saya haramkan, apalagi mencelakakan orang lain. Kan dia nikah alasan. Itu adalah open gateway. Open gateway ini kenapa? Pintu pembukanya. Produk akhirnya pada akhirnya menjadi teroris, Pak. Kenapa? Ajaran ini pada akhirnya membangun kesadaran kognisif, membangun kesadaran secara perlahan bahwa nanti mereka akan benci terhadap perbedaan. Dan ketika dia sudah benci terhadap perbedaan, mereka akan terjebak dalam hakimiyah dan takfiriyah. Mereka akan menghakimi orang yang berbeda dan kemudian mengkafir-kafirkan siapapun yang berbeda. Mereka mengklaim kebenaran bahwa kebenaran hanya miliknya, orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Nih, orang-orang penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai orang-orang jahiliyah, sampai aswaja pun diplesetkan oleh mereka. Aliran sesat warisan jahiliyah, aswaja diplesetkan oleh mereka. Kita sebenarnya tidak peduli mereka ini punya pemahaman apa, mereka menganut tafsir apa, mau menganut manhaj apa, silahkan, itu hak, kita nggak bisa melarang, semua orang punya hak itu. Tapi tolong jangan benci perbedaan. Kalau mereka ini membenci perbedaan, mereka tidak akan bisa hidup dimanapun. Karena perbedaan diantara semua manusia ini adalah sunnatullah. Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar, yang terbaik dan terbenar sebagai barometer kebenaran. Jadi manhaj salaf manhaj yang paling benar dalam segala hal.